Apakah kita orang Kristen yang nasionalis atau nasionalis yang kebetulan Kristen? Atau apakah menjadi orang Kristen yang baik berarti harus nasionalis? Atau justru loyalitas tertinggi kita hanya kepada kerajaan Allah? Di tengah arus globalisasi, nasionalisme dan iman seringkali dipertentangkan. Sehingga ada pernyataan, masih ada pandangan yang begitu sempit bahwa menjadi nasionalis berarti mengorbankan iman, atau sebaliknya, iman Kristen itu tidak sejalan dengan Pancasila. Tujuan video kali ini adalah menelusuri bagaimana hubungan antara iman Kristen, nasionalisme, dan peran pendidikan agama Kristen dalam memperkuat keduanya. Perkenalkan, saya Nehemia Wimpi Martai Sihombing, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, beragam suku, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, umat Kristen dipanggil untuk memahami identitasnya secara tepat, baik sebagai pengikut Kristus maupun sebagai warga negara Indonesia. Ketegangan identitas munculnya ekstremisme religius dan dinamika pluralisme menjadi isu penting yang harus ditanggapi melalui pendidikan agama Kristen. Ada dua isu utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah identitas ganda, Kristen versus nasionalis. Yang kedua, ekstremis religius versus pluralisme Pancasila. Mari kita masuk pada pembahasan selanjutnya, identitas ganda, Kristen nasionalis versus nasionalis Kristen. Kita akan mengupas dua konsep identitas yang sering membingungkan namun memiliki perbedaan mendasar, Kristen nasionalis dan nasionalis Kristen. Kedua istilah ini mungkin terdengar serupa, namun orientasi dan implikasinya sangat berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama, mari kita melihat definisi dari Kristen nasionalis. Definisinya adalah, Kristen nasionalis adalah individu Kristen yang memahami nasionalisme sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari imannya. Bagi mereka, komitmen terhadap bangsa bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga wujud ketaatan kepada Tuhan yang memanggil manusia untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Karakteristik Kristen nasionalis yang pertama adalah cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Maksudnya, mereka melihat tindakan mencintai Indonesia sebagai bagian dari perpanjangan dari panggilan Kristiani untuk mengasihi sesama dan memelihara ciptaan Tuhan. Yang kedua, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai kekristenan. Pancasila dipahami sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, terutama dalam hal menghargai martabat manusia, keadilan, dan persatuan. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah aktif membangun bangsa. Kristen nasionalis terlibat aktif dalam kehidupan sosial, politik, budaya dengan tujuan untuk memperkuat keutuhan bangsa serta memperjuangkan kebaikan umum, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ada banyak tokoh-tokoh historis Kristen seperti I.J. Kasimo. Dia adalah salah satu tokoh dari Katolik. Dia pernah menjabat sebagai menteri pertama dari kalangan Kristen Katolik di Indonesia. Kasimo menunjukkan bahwa iman Kristen dan nasionalisme dapat berjalan beriringan. Beliau aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Tokoh selanjutnya adalah Johannes Leimena. Dia dari Protestan. Dia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Leimena adalah sosok yang gigih memperjuangkan persatuan Indonesia. Ia percaya bahwa keberagaman agama adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Dan masih banyak pahlawan Kristen lainnya dan banyak tokoh-tokoh lain yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, membuktikan bahwa iman Kristen tidak menghalangi atau tidak bertentangan dengan kesatuan negara ini. Nah, itu tentang nasionalis Kristen. Kristen nasionalis. Dan kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya adalah nasionalis Kristen. Dan status ganda yang kedua adalah nasionalis Kristen. Definisinya adalah kelompok atau individu yang menjadikan identitas Kristen sebagai dasar utama dalam membangun sikap nasionalisme. Identitas agama digunakan sebagai
pembedaan yang menonjol, sehingga kepentingan politik dan sosial mereka lebih diarahkan kepada kelompok Kristen dibandingkan kepada seluruh bangsa. Karakteristiknya, nasionalisme yang pertama adalah nasionalisme berbasis kepentingan kelompok Kristen. Fokus utamanya bukan kepada persatuan bangsa, melainkan pada perlindungan dan penguatan kelompok Kristen dalam struktur sosial dan politik. Yang kedua adalah cenderung eksklusif dan memisahkan diri. Kelompok ini kerap menonjolkan perbedaan identitas agama sehingga berpotensi menciptakan jarak dengan kelompok lain dalam masyarakat yang majemuk. Karakteristik yang ketiga adalah menggunakan politik identitas. Identitas Kristen dijadikan alat mobilisasi politik yang pada akhirnya dapat memicu polarisasi dan kecurigaan antar agama. Salah satu beberapa contoh fenomena yang saya kemukakan, yang pertama adalah voting block berdasarkan agama. Apa maksudnya? Di mana pemilih diarahkan untuk memilih calon pemimpin hanya karena seiman, bukan berdasarkan kapasitas atau integritas. Yang kedua, contoh fenomena yang kedua adalah sentimen. Kristen harus memilih pemimpin Kristen. Di sini menggambarkan bahwa pilihan politik dikendalikan oleh identitas agama, bukan oleh prinsip kebangsaan dan etika politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana teologi identitas di dalam kekristenan. Yang pertama adalah dasar Alkitab tentang identitas ganda. Dalam kekristenan, identitas orang percaya memiliki dua dimensi. Yang pertama, sebagai warga kerajaan Allah dan sekaligus sebagai warga negara di dunia. Ini yang kedua. Alkitab memberikan beberapa landasan yang jelas mengenai bagaimana kedua identitas ini dipahami dan dijalankan. Yang pertama dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7, ini berbicara ketertundukan kepada pemerintah. Di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa pemerintah adalah institusi yang diizinkan Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Karena itu orang Kristen dipanggil untuk mentaati pemerintah selama pemerintah menjalankan fungsinya dengan benar. Yang kedua, dalam Filipi 3:20, ini bicara tentang kewargaan kita adalah sebagai warga negaraan surga. Ayat ini menegaskan bahwa identitas utama seorang Kristen adalah sebagai warga kerajaan Allah. Ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai ilahi harus tetap menjadi dasar dalam segala tindakan, termasuk ketika kita berperan sebagai warga negara. Yang ketiga adalah di dalam Matius 22 ayat 21. Kisah ini bercerita tentang bagaimana Yesus menjawab pertanyaan Farisi, yang jawaban Yesus adalah, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Di sini ajaran Yesus menunjukkan keseimbangan. Orang Kristen harus memenuhi kewajibannya kepada negara, namun tetap menempatkan Allah sebagai otoritas tertinggi. Ketaatan kepada pemerintah tidak boleh menggeser ketaatan kepada Tuhan. Nah, tentu ada beberapa ketegangan teologis. Dan dalam identitas ganda ini menimbulkan ada beberapa dinamika dan ketegangan yang perlu kita tanggapi secara serius. Yang pertama adalah loyalitas primer. Loyalitas primer. Tentu loyalitas primer adalah kepada kerajaan Allah secara vertikal. Kesetiaan tertinggi orang Kristen adalah kepada Tuhan. Nilai-nilai kasih, keadilan, dan kebenaran menjadi pedoman utama. Yang kedua, loyalitas sekunder. Nah, ini secara horizontal dan ini kepada negara. Sebagai warga negara, orang Kristen tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pertanyaan penting, bagaimana jika keduanya bertentangan? Situasi ini menimbulkan pergumulan etis ketika perintah negara bertentangan dengan kehendak Allah. Orang Kristen harus bersikap kritis dan menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya tanpa mengabaikan prinsip damai dan tanggung jawab dalam kehidupan bersosial. Dan jadi kesimpulan kita adalah perbedaan mendasar antara Kristen nasionalis dan nasionalis Kristen terletak pada orientasi dan tujuan.
Nah, Kristen nasionalis membangun identitas yang inklusif di mana iman mendorong keterlibatan aktif untuk kebaikan seluruh bangsa. Sebaliknya, nasionalis Kristen cenderung eksklusif dan memprioritaskan kepentingan kelompok agama tertentu. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pendidikan agama Kristen perlu mendorong pembentukan Kristen nasionalis yang mampu menjadi berkat bagi semua orang sesuai dengan semangat Pancasila. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu ekstremisme religius dan pluralisme. Ekstremisme religius menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan tidak sejalan dengan ajaran kekristenan. Apa sih ekstremisme religius? Ekstremisme religius adalah sikap atau tindakan yang berpegang pada penafsiran agama secara berlebihan, kaku, dan tidak toleran terhadap kelompok lain. Ekstremisme muncul ketika seseorang menempatkan keyakinannya sebagai satu-satunya kebenaran mutlak dan mengabaikan prinsip kemanusiaan, keadilan, serta keberagaman yang ada dalam masyarakat. Sikap ekstrem ini dapat berkembang menjadi perilaku agresif, diskriminatif, atau bahkan kekerasan. Dalam konteks kekristenan, beberapa bentuk ekstremisme dapat dilihat melalui yang pertama, teologi dominion. Pandangan yang mengajarkan bahwa umat Kristen harus menguasai pemerintahan dan seluruh aspek kehidupan publik. Teologi ini menempatkan kekristenan sebagai kekuatan dominan yang mengarahkan pada penolakan terhadap prinsip kesetaraan dalam masyarakat majemuk. Yang kedua adalah ujaran kebencian terhadap agama lain. Ekstremisme juga tampak melalui sikap permusuhan atau penyebaran kebencian terhadap pemeluk agama yang berbeda atau agama tertentu. Ujaran seperti ini tidak lain hanya menyalahi ajaran kasih dalam kekristenan, tetapi juga mengancam kerukunan antar umat beragama. Ada banyak contoh fenomena ekstremisme religius terjadi dalam berbagai konteks, baik global maupun lokal. Ada beberapa contoh yang akan saya kemukakan. Yang pertama adalah gerakan Christian Nationalism di Amerika. Ini di Capitol Riot tahun 2021. Peristiwa ini berkisah tentang bagaimana penyerbuan gedung Capitol yang menunjukkan bagaimana sebagian kelompok Kristen di Amerika menggabungkan identitas agama dengan agenda politik secara ekstrim. Mereka menggunakan simbol-simbol kekristenan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan penolakan terhadap hasil pemilu. Dan yang kedua adalah ekstremisme muslim seperti ISIS atau FPI. Nah, ini di dalam dunia Islam, ekstremisme ini dapat kita lihat dalam kelompok-kelompok radikal yang saya sebutkan tadi, yang menggunakan kekerasan atas nama agama. Di Indonesia, sejumlah organisasi tertentu pernah menunjukkan sikap intoleran dan tindakan provokatif yang menciderai nilai kebangsaan. Apakah ada ekstremisme Kristen di Indonesia? Meskipun tidak seintens beberapa negara lain, indikasi ekstremisme Kristen tetap ada. Bentuknya sering bersifat verbal atau ideologis, misalnya melalui pengajaran yang eksklusif atau propaganda yang memunculkan ketakutan terhadap kelompok agama lain. Pembahasan selanjutnya adalah Pancasila harus sebagai solusi. Nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang memungkinkan seluruh agama hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan dalam menghadapi ekstremisme religius, sekaligus memperkuat pluralisme. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai keberadaan agama tanpa menjadikan negara sebagai institusi keagamaan. Kita bisa melihat dari sila ini, kita dapat nilai yaitu bukan dalam artian sekularisme atau menghilangkan agama. Negara tidak memisahkan diri dari nilai-nilai religius. Agama tetap memiliki ruang penting dalam kehidupan publik. Yang kedua, sebagai ruang bagi semua agama, termasuk kekristenan.
Pancasila memberikan jaminan bahwa umat Kristen dapat menjalankan imannya secara bebas, berkontribusi dalam kehidupan bangsa dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suasana saling menghormati. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. Ya, makna sila ini dapat kita artikan pertama, menjaga keutuhan NKRI serta menumbuhkan nasionalisme. Pancasila memelihara rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan komitmen untuk menjaga persatuan nasional. Dan makna dari sila ini juga unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Keberagamaan bukan ancaman, melainkan kekayaan yang harus dirawat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Kristen untuk hidup rukun, mengasihi sesama, dan membangun relasi damai dengan semua orang. Nah, dalam hal ini, moderasi beragama sebagai cara hidup orang beriman yang mengedepankan keseimbangan, kebijaksanaan, dan toleransi tanpa kehilangan komitmen terhadap kebenaran iman. Bagi kekristenan, moderasi bukan berarti menurunkan kualitas keyakinan, melainkan mengekspresikan iman dengan kasih dan kerendahan hati. Nah, ada beberapa poin-poin moderasi beragama dalam perspektif Kristen. Yang pertama, bukan relativisme atau semua agama sama. Moderasi tidak menyamakan seluruh agama atau menguburkan identitas iman. Kekristenan tetap memegang keyakinan teologisnya sendiri. Yang kedua, tetapi bersikap hormat tanpa kompromi iman. Orang Kristen diajak untuk menghormati keyakinan orang lain sambil tetap memegang teguh ajaran Kristus. Sikap ini menolak intoleransi sekaligus menghindari klaim kebenaran yang merendahkan agama lain. Prinsip pendidikan agama Kristen untuk hidup moderat di masyarakat majemuk ini semakin menekankan bahwa kita yang pertama harus tetap firm in faith, teguh iman. Tetap berdiri kokoh di dalam ajaran Kristus sebagai fondasi kehidupan. Yang kedua, gracious in attitude, lemah lembut dalam sikap, menyampaikan pendapat, berdialog, dan berinteraksi dengan penuh kasih, empati, dan kerendahan hati dengan orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga adalah wise in engagement, bijak dalam berelasi, mampu membangun kerjasama lintas agama secara bijaksana demi kesejahteraan bersama tanpa kehilangan identitas Kristen. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana analisis solusi dan rekomendasi pendidikan agama Kristen. Sebagai kesimpulan dan penutup, dalam kehidupan berbangsa dan beragama, orang Kristen memikul identitas ganda yang harus dijalani secara seimbang dan bertanggung jawab. Ada beberapa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, Kristen nasionalis bukan nasionalis Kristen. Yang kedua, yang ideal, Kristen yang sejati yang mencintai bangsanya. Yang ketiga adalah loyalitas tertinggi. Loyalitas yang tertinggi Kerajaan Allah sebagai loyalitas primer dan NKRI sebagai loyalitas sekunder. Yang keempat, ekstremisme religius bertentangan dengan Pancasila dan Injil. Yang kelima, pendidikan agama Kristen harus mengajar kasih tanpa kompromi kebenaran. Yang keenam, moderasi bukan relativisme. Moderasi beragama bukan berarti semua agama dianggap sama. Moderasi adalah sikap menghormati dan bekerja sama dengan warga negara bangsa sambil tetap teguh pada keyakinan iman masing-masing. Sikap ini merupakan fondasi penting untuk membangun kehidupan yang rukun dalam kemajemukan. Sebagai closing statement saya, pertanyaannya bukan Kristen atau Indonesia, tetapi bagaimana menjadi Kristen Indonesia yang otentik. Pendidikan agama Kristen harus melahirkan generasi yang mencintai Kristus dan mencintai bangsanya. Bukan karena dua hal ini sama, tetapi karena kasih Kristus mengajarkan kita mengasihi sesama dan
bangsa kita. Jangan lupa subscribe dan follow, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.